Hari ini ada kabar baik dan ada kabar kurang menyenangkan bagi para keluarga penerima manfaat KPM PKH, KPM BPNT non-PKH reguler maupun KPM BPNT PPKM. Nah, kira-kira apa kabar yang membahagiakan dan kurang menyenangkan tersebut? Nah, ini akan saya bocorkan yang membahagiakan, bahwasanya pemilik kartu KKS Merah Putih dengan kategori berikut ini ada kejutan. Karena ada saldo yang masuk ke kartu KKS mulai dari Rp600.000 hingga 2 juta lebih. Nah, kira-kira KPM pemilik kartu KKS Merah Putih ini yang seperti apa yang mendapatkan bantuan Rp600.000 tersebut sampai dengan 2 juta lebih, dan siapa saja yang masuk dalam daftar penerimanya? Simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar bahagia dan juga kabar kurang menyenangkan. Untuk para KPM BPNT PPKM, KPM BPNT reguler, non-PKH maupun KPM PKH. Nah, ada bocoran untuk kabar bahagianya. Nah, bahwasanya ada KPM pemilik kartu KKS Merah Putih yang masuk dalam daftar penerima ini terisi saldo di KKS-nya mulai dari Rp600.000 minimal hingga sampai 2 juta lebih. Nah, kira-kira siapa saja yang masuk atau KPM yang masuk dalam daftar penerima bantuan tersebut? Dan kira-kira apa kabar buruknya bagi para KPM untuk KPM yang mana ini ya? Nah, simak videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video. Oke, Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, Sobat YouTube, dalam video ini saya memberikan kabar bahagia dan juga kabar kurang menyenangkan bagi KPM PKH, KPM BPNT reguler maupun KPM BPNT PPKM. Nah, kok masih dibahas ya KPM BPNT PPKM, katanya bantuannya hanya sampai di Desember tahun 2021. Nah, kenapa kok saat ini dibahas? Nah, ini berarti ada kabar bahagia juga untuk para KPM BPNT PPKM yang kemarin bantuannya itu hanya sampai bulan Desember tahun 2021. Nah, kabar bahagia, kabar buruknya dulu ya, saya akan menyampaikan di sini. Nah, kabar buruknya ini atau kabar kurang menyenangkan sih ya. Jadi kabar kurang menyenangkan ini untuk para KPM PKH yang belum cair bantuannya di tahap 1 tahun 2022 untuk termin pertama dan termin kedua kemarin. Nah, bahwasanya di hari ini, nah ini termin ketiga sudah turun SP2D-nya, surat perintah pencairan dana yang berisi daftar penerima KPM PKH siapa saja yang cair bantuannya. Namun ternyata setelah saya cek, ini se-kabupaten ternyata KPM PKH yang sebenarnya masih eligible, masih memenuhi syarat, dan setelah dicek ya datanya ini masih valid di DTKS dengan Dukcapil. Jadi di SIKNJ juga nggak ada masalah sih. Nah, namun ternyata nama-namanya tidak ada yang masuk sama sekali di SP2D PKH tahap 1 untuk termin ketiga ini. Nah, ini ya. Jadi mohon bersabar untuk para KPM PKH yang belum cair bantuannya untuk tahap 1, baik di termin pertama atau termin kedua kemarin. Nah, di termin ketiga ini, se-kabupaten itu nggak ada sama sekali namanya KPM PKH yang reguler, yang sudah lama ya, yang sudah lama menjadi KPM PKH, yang biasanya cair di tahun-tahun sebelumnya.
Nah, termin ketiga ini ternyata belum ada nama-namanya. Jadi mohon maaf, ini ya bukan kewenangan pendamping PKH juga, karena yang mencairkan itu ya dari pusat. Jadi ya harap bersabar saja untuk para KPM PKH. Berdoa saja semoga masih ada termin berikutnya, termin keempat dan termin berikutnya, dan semoga nama-nama KPM PKH yang lama, yang biasanya cair dari tahun-tahun sebelumnya, semoga bisa masuk di SP2D di termin berikutnya, termin keempat dan termin berikutnya. Karena kita masih punya kesempatan waktu, masih punya harapan di bulan Maret ini. Karena untuk pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 ini adalah terakhir ya bulan Maret, karena waktunya kan Januari, Februari sampai Maret. Kalau April ini sudah memasuki jadwal pencairan atau penyaluran PKH tahap 2. Entah itu akan dijalankan di bulan April, Mei, ataupun Juni. Yang pentingnya 3 bulan sekali. Nah, jadi harap bersabar ya, Sobat YouTube KPM PKH yang belum cair bantuannya di tahap 1 ini. Kemudian kabar bahagianya, nah di termin ketiga, SP2D PKH termin ketiga yang kami terima, yang para pendamping terima, ini nampaknya se-Indonesia ini sama ya, sama kejadiannya. Jadi yang kami terima ini ternyata nama-nama KPM tersebut asing. Nah, setelah saya cross check, setelah saya cocokkan, KPM PKH yang masuk SP2D di tahap 1 termin ketiga ini, nah ternyata KPM baru hasil validasi tersistem di pusat, yakni mengambil dari KPM BPNT murni maupun KPM BPNT PPKM. Nah, itu ya. Jadi sebelumnya kan sudah ada wacana bahwasanya KPM BPNT PPKM itu akan banyak yang dimasukkan di penerima BPNT reguler ataupun penerima PKH. Biasanya itu kebanyakan di sini adalah yang kategori lansia. Jadi yang memiliki lansia di dalam satu kakak atau dalam rumah tangganya itu sebagian, tidak semuanya ya kayaknya, sebagian itu dimasukkan secara otomatis di dalam penerima PKH. Mungkin ini untuk memenuhi kuota 10 juta KPM PKH. Seperti itu. Nah, jadi ya kalau kartu KKS-nya, jadi para KPM BPNT non PKH, baik yang reguler maupun yang PPKM yang baru dapat kartu KKS merah putih kemarin. Nah, ini kalau namanya ada di SP2D termin keempat ini, nah ini silakan dicek saja. Nah, kebanyakan ini bantuannya ini Rp600.000, tapi ada juga yang 1 juta hingga 2 juta lebih. Mungkin tergantung dari anggota rumah tangga yang ada dalam keluarganya, yang mungkin ada anak usia sekolah, mungkin ada disabilitas, seperti itu. Jadi berbeda-beda, tapi mayoritas ini dapatnya Rp600.000 ya, kebanyakan. Tapi ada juga yang 1 juta hingga 2 juta lebih ini ya dapatnya. Nah, jadi kami juga mendapatkan SP2D ini ya harus mencari dulu alamat, karena alamatnya ini nggak lengkap, ada dusunnya seperti itu ya. Jadi semuanya itu kelurahan, RT RW saja. Jadi kami kebingungan mencari alamat dusun. Jadi kami harus mencocokkan nicknya dan dicari tahu alamatnya yang lengkap itu di mana. Nah, di situ kami mungkin nanti akan yang jelas kalau saldo sudah masuk ke kartu KKS ya harus segera diambil uangnya, harus segera ditransaksikan. Maka dari itu, para KPM BPNT, PPKM maupun KPM BPNT non PKH yang reguler, nah mungkin ada yang dekat dengan ATM, silakan dicek saja kartu KKS merah putihnya, siapa tahu ada saldonya. Nah ini tapi nanti kalau sudah menjadi KPM PKH, ya harus memenuhi syarat PKH. Kalau sudah tidak ada lansia dalam keluarganya, ya mungkin cukup 1 kali itu dapat bantuannya dan tidak bisa diteruskan lagi. Karena dalam PKH ini ada syarat-syaratnya, harus ada lansia minimal 70 tahun, anak sekolah usia SD, SMP hingga SMA, kemudian anak usia dini umur 0-6 tahun, ibu hamil, dan disabilitas berat. Nah, kalau sudah tidak ada lagi komponen PKH, ya tidak perlu mengharapkan bantuannya
atau uang yang masuk di Kartu KKS ini akan diterima lagi di tahap berikutnya. Nah itu ya Sobat YouTube, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.